bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Misbah News. Beberapa hari belakangan ada salah satu media besar nasional memuat berita terkait korupsi yang tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa. Media tersebut memuat juga gambar salah seorang gubernur atau tokoh yang sangat luar biasa di Indonesia sebagai bagian atau tercantum di dalam berita tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh. Satunya merupakan mantan wartawan BBC, yaitu Bapak Asyari Usman. Beliau juga telah menulis terkait berita tersebut. Dan seorang narasumber lanjutnya adalah tokoh pergerakan Islam, yaitu Bapak Dr. Masri Sitanggang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz, kita akan membincang tentang berita tersebut dan tentunya bagaimana pandangan-pandangan Islam maupun pandangan dari sisi dakwah, ya kan Ustadz, terkait hal tersebut. Mungkin pertama kita ke Bapak Asyari, menurut Bang Asyari terkait hal itu sehingga membuat Bang Asyari itu menulis. Oke, yang pertama itu menempatkan foto Anies Baswedan yang sedang berada di kantor KPK di ulasan atau laporan berita tentang korupsi tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa. Nah, ini tidak nyambung. Makanya bukan saya saja yang bereaksi, begitu banyak orang yang bereaksi. Tokoh-tokoh juga, bukan netizen biasa, karena bisa tercium ada framing di situ. Ada orang yang menyebutnya character assassination terhadap Anies, jadi pembunuhan karakter. Ini kan berbahaya sekali. Kalau mereka mau membuat foto ilustrasi, alangkah baik dan tepatnya kalau foto orang-orang yang sudah dihukum karena kasus korupsi dan sehari sebelum berita itu mereka dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itulah ilustrasi yang tepat. Jadi dari prinsip jurnalisme yang berkepatutan, maka foto Anies di situ nggak nyambung. Itu banyak orang bereaksi keras sekali. Dan saya menulis itu karena Kompas sepertinya sengaja, tapi kemudian mereka membantah, minta maaf itu nggak sengaja. Persoalannya kerusakan sudah terjadi. Anies mendapat seperti dampak negatif yang cukup besar ya dari situ. Nah, itulah sebabnya saya menulis itu dan saya melihat orang-orang Kompas sepertinya punya misi untuk memojokkan Anies terkait dengan kemungkinan beliau maju dalam Pilpres 2024 nanti. Dan saya menganggap orang-orang Kompas tidak mau itu terjadi. Nah, mengapa? Itu yang kita persoalkan. Ya tentu orang akan melihat ini memang Kompas kok jadi partisan, Kompas kok menjadi Islamofobia karena Anies didukung oleh grassroots terutama Muslim ya, meskipun yang tidak Muslim juga banyak mendukung Anies. Tapi ya sebagian besar itu tentu saja umat Islam ya, basis suaranya pasti itu. Nah, orang menafsirkan Kompas nggak ingin itu terjadi. Jadi bagaimana caranya agar perjalanan Anies menuju Pilpres itu tidak sampai tujuan. Nah, ini kan kemudian memicu reaksi yang keras dari para pendukung Anies ya.
dan orang-orang lain pun berpendapat yang tidak mendukung Anies itu berpendapat tidak adil ya, tidak fair meletakkan gambar seperti itu. Anies itu bukan seorang koruptor yang sudah terhukum ya. Gitu. Saya kira itu yang menjadi masalah. Baik Bang, dari berita itu sebenarnya saya bisa memandang ada 2 poin Bang. Pertama, dari judulnya, apakah memang betul korupsi itu tak lagi kejahatan yang luar biasa, dan kedua, penempatan posisi gambar atau foto Anies Baswedan, kita sebut saja namanya gitu kan Bang. Nah, mungkin ke Ustadz Masri atau Dr. Masri, gimana pandangan dokter terkait berita tersebut? Ya, kalau menurut saya sederhana, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Asari Usman bahwa kalau dilihat dari peran pers, sebenarnya salah satu diantaranya di samping melakukan pendidikan, pencerahan, hiburan, atau satu lagi adalah perjuangan. Ya, pers itu kan begitu ya, alat perjuangan. Persoalannya siapa yang di belakang pers ini, dan perjuangan apa yang mau dilakukan, apa yang mau dicapai. Oleh karena itu saya mengajak para pembaca, pemirsa, atau peminat, pemerhati media cukup harus hati-hati untuk membaca satu artikel, tulisan apa saja yang dilaporkan oleh pers. Dalam konteks ini kita nggak boleh menutup mata atau katakanlah sepele melihat Kompas ya untuk memuat satu berita. Dia nggak lepas dari 3 tadi, dan tentu yang paling besar, paling kental isi daripada Kompas itu adalah al perjuangan. Kompas punya misi untuk berjuang gitu. Nah, jadi jangan lupa itu. Tentu berjuang atau nilai yang diperjuangkan adalah nilai Kompas ya. Nilai Kompas itu apa? Ya dengan itu udah terlihat ya. Walaupun dia minta maaf, tapi itu kan ya namanya rasanya sulit juga untuk menyatakan itu kesalahan. Sekelas Kompas salah itu, dan salahnya setelah dikritik, ya kan gitu. Nah, itu sulit lah untuk memahaminya. Jadi ya barangkali dia juga ingin mengobati perasaan pembaca ya supaya tidak terjadi hal-hal apa, ya bagus, kita mengapresiasi itu. Tetapi sepanjang yang kita tahu, Kompas kan punya misi sendiri. Dan kalau kita buka-buka misalnya latar belakang pemberitaan ya, gaya pemberitaan, mulai masalah pilkada di 2016 sampai 17 ya dengan Ahok, dia juga tidak mendukung Anies. Dan tentu sekarang ini juga mau mendekati pemilu, apalagi pilpres, di mana Anies itu sepertinya di atas angin dari tokoh-tokoh yang akan ditampilkan, dan itu yang mungkin dalam pandangan Kompas itu tak sejalan dengan misinya. Jadi ini harus dikatakanlah bagaimana meredam semangat dukung Anies ini harus diredam. Nah, dan sekarang kan kita banyak mendengar celotehan, isu yang dilemparkan kepada Anies. Salah satu diantaranya kadrun, ya kan? Jadi kan nilai apa kadrun, kemudian politik identitas, begitu. Nah sampai-sampai di framing seolah-olah dia sudah tersangka atau sama dengan orang korupsi, sehingga didampingkan foto dia itu dengan para koruptor. Padahal dia baru katakanlah menjelaskan ke KPK, ya kan? Nah sebegitu banyak sebegitu banyak orang yang tersangka. Kok Anies yang belum apa-apa sudah ditampilkan, disamakan dengan itu kan pertanyaan itu. Jadi bukan kesilapan lah menurut saya ya. Kalau kesilapan berat lah itu bahasanya kira-kira ya. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada para pemirsa. Jadi membaca media, kita harus juga jeli media apa, kira-kira perjuangannya apa, supaya terutama saya berkepentingan untuk menyampaikan kepada umat Islam supaya jangan mau dipecah belah gitu ya, karena media itu memang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Dan
kalau fair play ya, jujur kita kalau misalnya fair play itu dalam pengertian berimbang berita, saya berkeyakinan bahwa berita-berita tentang Anies ini jauh lebih positif daripada pendahulunya Ahok atau siapapun ya. Sepanjang ada gubernur gubernur DKI yang dahulu-dahulunya. Nah itu yang kedua, memang apa tujuan menyebut bahwa tidak lagi sesuatu yang luar biasa kejahatan korupsi ini juga menjadi pertanyaan. Apakah ini sekedar untuk mengatakanlah ya karena orang sudah korupsi semua maka semua nggak lagi masalah gitu kan. Jadi kalau satu kampung itu orang semua katakan rada-rada miring, ya miring itu dianggap normal. Yang nggak miring malah nggak normal, ya kan gitu. Nah itu artinya menggambarkan bahwa memang kita itu sudah berpenyakit semua apa yang dikatakan Mahfud MD bahwa negeri ini sudah cukup ngeri dengan korupsinya di mana-mana, semua sektor parlemennya begitu, kehakimannya atau pengadilannya begitu, pemerintahnya, birokratnya begitu. Nah ini memang sudah dianggap normal. Ya jadi dengan begitu kita sudah menunjukkan bahwa negeri ini sudah yang luar biasa kebobrokannya, ya kan? Cuma kita jadi prihatin kalau ini yang sudah terjadi. Ya. Itu artinya gagal pemerintahan kita ini, tidak menciptakan suasana negara yang bermoral. Itu kan moral hazard luar biasa sudah. Ya. Kalau sudah sempat namanya korupsi sudah yang biasa, itu luar biasa. Dan yang menarik buat saya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah yang membeli remisi kepada para koruptor. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ya, jadi kalau kita bandingkan bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi dengan bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang disebut sekarang ini ditangkapin ini, yang dituduh dengan terorisme, radikalisme, itu jauh lebih berbahaya yang dibuat oleh koruptor. Dengan korupsi ini negara ini habis jadi miskin. Harta negara banyak yang terjual, dikuras habis oleh mereka-mereka yang korupsi. Sementara orang yang ditangkap dengan korupsi, radikalisme, nggak ada berbuat apa-apa dia. Katakanlah kalau dia melakukan sesuatu, katakan sepanjang sekarang ini, sepanjang yang ada istilah apa, yang dibunuh itu paling banyak 100 orang. Katakan yang paling banyak itu di mana? Di Bali, 98 orang atau 88 orang. Sehingga ada Densus 88, ya. Katakan 100, 150 sama yang lainnya belakangan 150, tapi itu di satu lokal, jumlah terbatas. Kalau korupsi, semua rakyat Indonesia jadi miskin. Harta dikuras, harta umat, harta bangsa ini dikuras, dijual dan segala macam. Ini memiskinkan semua. Jadi kalau ada orang mau menggiring ini sesuatu yang biasa, itu luar biasa juga, itu kejahatan menurut saya. Oleh karenanya, korupsi ini nggak boleh main-main. Dan itulah yang membuat negara ini sekarang kacau karena korupsi semua. Pengadilannya nggak bisa dipercaya karena korupsi. Anggota dewannya nggak bisa dipercaya karena melahirkan undang-undang yang berbau korupsi, jual beli. Kemudian apa lagi? Pemerintahannya sudah bersifat berbisnis karena memang korupsi. Ya kan semua aturan begitu. Jadi ini memang suasana yang sangat luar biasa menurut saya kalau ada yang mau menggiring ke arah itu, dan kita menyesalkan itu. Kalau ada upaya-upaya meremisi para koruptor. Koruptor itu harus katakanlah diperlakukan sebagai kejahatan yang luar biasa, melebihi dari apa yang dituduhkan kepada orang-orang yang disebut radikal dan terorisme. Nah, jadi selain dimiskinkan, kemudian juga harus ditahan. Nggak ada cara lain untuk itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau dalam pandangan Islam, begitu jahatnya kejahatan ini, sehingga memang harus ada tanda buat dia bahwa adalah dia penjahat. Apa itu tandanya? Dipotong tangannya, ya, potong tangannya. Ya terserah ukurannya, apakah jarinya atau apa itu lainlah, ya, sesuai dengan tingkat kejahatannya kan. Tetapi itu akan memberi orang ini penjahat loh.
Jangan macam sekarang sudah korupsi miliaran, triliunan, enak saja lari, atau waktu di KPK dada-dada lagi senyum-senyum. Ini kan luar biasa, di sementara orang mencari makan sesuap pun payah, gitu. Oleh karena itu, ini saya melihat ya apa yang diberitakan oleh Kompas ini menunjukkan bahwa ada satu pertarungan di kita ini, ya. Pertarungan orang yang tidak ingin Anies yang mewakili orang katakanlah yang berpikiran merubah status quo dengan orang yang status quo, pertarungannya itu. Nah, dari spesifik lagi saya kira memang orang yang tidak ingin nilai-nilai yang dibawa oleh Anies ini maju ke depan sebagai simbol dia untuk menegakkan nilai-nilai itu, sehingga dia harus dihabisi. Ini pertarungan. Jadi sekali lagi saya kira terutama rakyat yang ada di bawah ini memang harus cerdas membaca berita, ya. Jangan termakan. Kenali medianya, ketahui misinya, kemudian ambil kesimpulannya apa. Itu tidak terlepas dari nilai perjuangan yang mereka juangkan. Bukan lagi katakanlah kita berjuang untuk negara. Kalau negara sederhana sih. Kalau berjuang untuk negara itu sederhana. Korupsi, kejahatan, ya kan? Radikalisme ini kejahatan sejauh mana dia kejahatannya itu? Dia hukumannya setimpal. Nah kemudian begitu juga mana yang benar didukung, mana yang untuk kemaslahatan umat dan negara ini didukung. Jadi tidak ada upaya untuk menekan apa menghabisi dan segala macam. Nah, itu kalau untuk betul-betul untuk negara. Tapi kalau untuk kepentingan kelompok dan apanya, inilah yang dilakukan oleh media-media tanda kutip yang memperjuangkan milik sendiri. Saya kira itu untuk saya. Oke, itu tadi penjelasan dari Dr. Masri. Mungkin tidak usah kita ulangi lagi. Yang pasti memang sebagaimana yang diungkapkan beliau itu media adalah alat juang pemiliknya. Mungkin tidak hanya Kompas, banyak media-media lain seperti itu. Nah, kita kembali ke Pak Asyari yang merupakan mantan wartawan. Bagaimana menurut Bapak? Apakah memang yang Kompas lakukan itu fair-fair aja? Karena setelah itu kan mereka minta maaf. Atau setelah itu kan mereka hari kemudiannya kan mereka juga memuat berita Anies. Nah, pandangan Bapak terkait hal itu gimana? Saya sepakat sebenarnya dengan tanggapan netizen bahwa ada semacam kesengajaan. Tapi oke lah, bagi Anies itu sudah clear. Kompas, tim redaksi Kompas sudah minta maaf ya, dan Anies menerima permintaan maaf itu. Cuman ada satu hal yang tidak pas, yaitu tata cara permintaan maaf itu. Karena artikel itu sudah diketahui oleh umum, publik. Nah, minta maafnya seharusnya secara terbuka juga. Nah, ini kan tidak. Beberapa orang manajemen redaksi Kompas mendatangi Pak Anies mengatakan bahwa itu tidak sengaja, bahwa itu kelalaian. Ya terbuka lah. Kan orang komplain juga, kok minta maafnya sembunyi-sembunyi, diam-diam, tidak diketahui orang. Apa masalahnya? Anda kan sudah melakukan seperti karakter assassination, pembunuhan karakter secara terbuka, kan itu. Kenapa tidak meminta maaf secara terbuka juga? Ya setidak-tidaknya di akun-akun resmi Kompas harus dinyatakan permintaan maaf itu, tidak dengan bersembunyi. Itu kan menyisakan tanda tanya. Kalau begitu memang Anda ini betul-betul punya misi, nggak mau minta maafnya, minta maaf karena dipaksa publik, dipaksa oleh opini publik yang menyerbu akun-akun Anda, kan itu jadinya. Saya yakin Kompas akan sampai di situ saja. Jadi mereka mungkin sudah merasa media besar, kami ini media referensi, tapi mereka silap bahwa itu dulu ya Kompas menjadi media referensi. Tapi setelah
netizen journalism tumbuh luar biasa, itu atribut sebagai referensi belum tentu ya. Mungkin masih dianggap sebagai salah satu media yang besar, media mainstream yang leading ya. Tapi cedera-cedera seperti ini, noda-noda seperti ini membuat mereka akan semakin tergerus, kredibilitasnya semakin berkurang, dan itu sejalan dengan animo publik yang memang semakin tipis untuk menjadikan media-media mainstream ini sebagai referensi. Karena apa? Tidak Kompas saja, yang lain juga. Misalnya dalam kasus-kasus yang seharusnya diliput oleh media-media besar, tapi itu ternyata tidak. Kenapa seperti itu? Nah, sebaliknya media-media besar dalam kasus-kasus yang sesuai dengan selera mereka, mereka kejar itu sampai habisnya. Nah, ini artinya apa? Sayang sekali ya, media besar di Indonesia ini memang media yang punya misi, ya. Jadi punya, tidak tahu ya, ada orang yang curiga bahwa mereka punya tali persahabatan khusus dengan orang-orang yang sedang berkuasa misalnya. Kita tidak tahu apa tali itu, tapi orang melihat bahwa cara pemberitaannya, penyajiannya, kemudian materi-materi yang ditampilkan itu kebanyakan yang leniency, ya berpihaknya kepada orang-orang yang disangkakan oleh publik ini sebagai pihak-pihak yang mengatur negara Indonesia ini, yang berada di panggung belakangnya gitu. Jadi itu sebetulnya anggapan netizen terhadap media mainstream. Itu pula sebabnya media mainstream itu semakin lama semakin ditinggalkan orang. Jadi saya kira permintaan maaf dari Kompas bisa menutup kasus itu, tidak apa-apa. Karena Pak Anies juga ya, dia bereaksi yang proporsional dan sangat santun. Ya, banyak orang mengaku itu kalimat-kalimatnya. Jadi dia tidak frontal dengan Kompas, dan itu memang tidak seperti itu. Nah, ke depan saya berharap ya, pemimpin-pemimpin Indonesia seperti inilah. Tidak sedikit-sedikit undang-undang ITE, sedikit-sedikit Bareskrim, sedikit-sedikit lapor. Kan banyak itu. Tapi persoalannya lapor-melapor ini juga berat sebelah. Nah, ketika yang melapor itu pro dengan rezim, itu cepat sekali diproses. Tapi orang-orang yang melaporkan balik atau melaporkan orang-orang yang pro rezim itu lama sekali diproses. Kalau tidak, tak diproses sama sekali. Nah, jadi kita berharap ya, saya yakin sekali presidensi atau masa kepresidenan Anies, kalau dia ditakdirkan jadi presiden ya, dan mendapat kesempatan yang fair, kita semua akan menikmati suasana yang lebih bagus ya, yang lebih tidak partisan gitu. Jadi kita akan menikmati suasana yang santai lah bernegara ini. Itu saya kira Islah. Ya, jadi dari kejadian itu Bang, justru Anies Baswedan menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin ya Bang. Bahwasanya beliau tidak langsung melapor, justru beliau menunjukkan layak menjadi pemimpin yang mengademkan gitu ya Bang ya. Nah, mungkin dari kejadian inilah kita sebagai pembaca ataupun kaum muslimin secara umum
apa sih pelajaran atau ibroh yang bisa kita ambil? Mungkin Ustadz Masri bisa menyampaikan. Ya, baik. Jadi sederhananya ya dari perbincangan kita ini dan peristiwa yang berkembang ini, pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mengenali karakter dari media ya, sehingga kita tidak terbawa arus pemikiran media itu yang bisa menyesatkan kebenaran atau katakanlah menyelewengkan kita kepada sesuatu yang sebetulnya tidak kita inginkan. Yang kedua, Anies Baswedan telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang boleh disebut sebagai negarawan. Ya, negarawan. Anies Baswedan ini kan sudah mendapat banyak serangan dalam bentuk verbal, ya katakanlah sindiran apa segala macam, framing berita yang luar biasa, macam-macam terhadap dia. Tapi beliau kelihatannya tenang-tenang saja. Kemudian yang menarik adalah cara dia menanggapi atau merespon serangan-serangan itu. Dia tenang, tapi serangannya itu justru ya kita dapat inspirasi dari cara dia menjawab. Jadi itu ciri khas orang yang intelektual. Nah, negara ini memerlukan orang-orang seperti dia. Bagaimana membuat suasana riuh menjadi aman, nyaman, tenang, dan orang menikmatinya, ya kan? Kalau misalnya ada seorang pemimpin, ya rakyatnya ribut, dia nggak bisa meredam, itu rusaklah. Makanya sekarang kan sepanjang beberapa tahun ini rakyat antar rakyat kan berkelahi ini, tanda kutip ya, berkelahi, ribut ya di bawah, tuduh sana tuduh sini. Ya oke lah, ada yang menyatakan bahwa ini akibat dari pembelahan, akibat dari dua calon yang lalu, kampret dan cebong ya. Tetapi setelah muncul seorang pimpinan mestinya bisa redam itu, tapi nggak bisa. Itu berarti kemampuan dia masih perlulah diasah ulang ya, belum kelasnya kali ya, belum kelasnya untuk memadukan ini. Karena negeri besar ini kan perlu kenyamanan, keamanan dalam membangun. Nggak bisa dengan ribut-ribut gini, apa pembangunan yang bisa. Nah, Anies sudah menunjukkan itu. Dia menunjukkan sikap bagaimana tenang tapi cerdas mengatasi framing-framing itu. Dan oleh karenanya nggak bisa disalahkan kalau misalnya masyarakat, warga negara, apalagi umat Islam, bahkan yang bukan Islam, itu menunjukkan simpati yang luar biasa pada Anies. Ya, luar biasa. Itu nggak bisa disalahkan. Kalau ada upaya-upaya memframing supaya dia jatuh juga, itu kerjaan yang mengada-ngada. Dan oleh karena itu, sebenarnya kalau dari tinjauan politik, partai-partai yang ingin besar, ya, yang ingin mendompleng karena mau populer di 2024, mestinya mengambil Anies sebagai calon presidennya. Itu. Kalau katakanlah sederhananya P3 mau besar dia untuk di 2024, ambil Anies sebagai calonnya. PKS sebagai partai yang apa? Ambil Anies. Kalau itu yang terjadi, yakin saya partai itu akan jadi besar. Tapi kalau dia juga nempel yang mengikut gaya-gaya yang tadi, yang ikut memframing, saya yakin makin kecil di partai-partai. Jadi sebetulnya ini momen bagus bagi partai-partai buram untuk mengambil Anies sebagai calonnya. Nah, saya kira itulah yang mendapat hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran ini. Ya, saya kira dengan kejadian-kejadian kita harapkan umat Islam terutama lebih cerdas melihat situasi ini, bahwa ini apa yang dilakukan oleh Kompas itu menunjukkan adanya pertarungan persaingan yang dahsyat. Terima kasih, itu aja. Yuk. Baik, terima kasih Dr. Masri tadi. Sekaligus penutup mungkin ya. Sekian saja pembicaraan kita hari ini, bincang-bincang kita, yang kesempatan kali ini kita mendapat kehormatan bersama Bapak Asari Usman dan juga Dr. Masri Sitanggang. Kita jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Tetap stay tune di Misbah News.
Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegak.